Om Swastiastu, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom Namo Buddhaya, salam sejahtera bagi kita semua. Perkenalkan, nama saya Madina Dewi dari program studi S1 Kimia dengan NIM 191308102, Fakultas Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam, Universitas Pendidikan Ganesha. Pada kesempatan kali ini saya akan membahas atau mempresentasikan hasil ujian akhir semester Biokimia 2 mengenai degradasi asam lemak dan juga rekayasa genetika, di mana ujian akhir semester pada Biokimia 2 kali ini dalam bentuk PowerPoint yang dijadikan video, di mana terdapat 9 soal yang harus saya pecahkan. Langsung saja untuk soal yang pertama, yaitu pada degradasi 2 asam lemak. Tentukan yang pertama tahap-tahap reaksi yang terjadi beserta enzim yang terlibat, kemudian jumlah asetil koenzim A yang terbentuk, dan jumlah ATP yang dapat dihasilkan, serta yang terakhir yaitu sistem pengendalian yang terjadi. Nah, di sini pada degradasi 2 asam lemak terdapat 3 tahapan reaksi. Untuk yang pertama yaitu asam lemak difosforilasi dengan menggunakan 1 molekul ATP dan diaktifkan dengan asetil koenzim A menghasilkan asam lemak koenzim A, AMP, dan pirofosfat inorganik. Kemudian ada tahap kedua yaitu pengangkutan asam lemak koenzim A dari sitoplasma ke mitokondria dengan bantuan molekul pembawa karnitine yang terdapat dalam membran mitokondria. Lalu kemudian ada tahap ketiga, di mana tahap ketiga ini terdapat 4 tahapan reaksi. Yang pertama yaitu dehidrogenasi 1, di mana dehidrogenasi asam lemak koenzim A yang sudah berada di dalam mitokondria oleh enzim asil koenzim A dehidrogenase menghasilkan senyawa enoil koenzim A. Nah, pada reaksi ini FAD atau flavin adenin dinukleotida yang bertindak sebagai koenzim direduksi menjadi FADH2. Kemudian ada isomerase, di mana isomerasasi ini dalam bentuk cis ke trans yang dikatalisis oleh enzim enoil koenzim A isomerase. Karena pada beta oksidasi enzimnya spesifik untuk enoil koenzim A dengan konfigurasi trans, maka diperlukan enzim enoil koenzim A isomerase untuk mengubah konfigurasi cis menjadi trans. Kemudian ada hidratasi, di mana ikatan rangkap pada enoil koenzim A dihidratasi menjadi 3 hidroksiasil koenzim A oleh enzim enoil koenzim A hidratase. Kemudian terakhir ada dehidrogenase 2, di mana dehidrogenase 2 ini hidroksisasil koenzim A oleh enzim beta hidroksisasil koenzim A di dehidrogenase dengan NAD+ sebagai koenzimnya menjadi beta ketoasil koenzim A. Kemudian ada juga pemecahan molekul dengan enzim beta ketoasil koenzim A tiolase, di mana pada reaksi ini 1 molekul ketoasil koenzim A menghasilkan 1 molekul asetil koenzim A dan sisa rantai asam lemak dalam bentuk koenzim A-nya yang mempunyai rantai 2 atom karbon lebih pendek dari semula. Nah, proses degradasi asam lemak selanjutnya yaitu pengulangan mekanisme beta oksidasi secara berurutan sampai panjang rantai asam lemak tersebut habis dipecah menjadi molekul asetil koenzim A. Nah, di dalam ketiga reaksi dari degradasi 2 asam lemak ini ada melibatkan beberapa enzim. Yang pertama ada asil koenzim A dehidrogenase, kemudian ada enzim enoil koenzim A isomerase, lalu ada enoil koenzim A hidratase, kemudian ada beta hidroksi asil koenzim A dehidrogenase, dan yang terakhir beta ketoasil koenzim A tiolase. Lalu kemudian kita disuruh menghitung jumlah ATP dan asetil koenzim A yang dihasilkan dari reaksi degradasi 2 asam lemak, di mana untuk yang pertama kita ketahui dulu jumlah karbon yang dilambangkan dengan N, kemudian jumlah double bond yang dilambangkan dengan Db. Nah, setelah kita mengetahui kedua ini, jumlah karbon dan juga jumlah double bond, maka kita bisa menghitung NADH, di mana dengan rumus N per 2 min 1 dikali 2,5, di mana N yang dihasilkan atau jumlah karbon dihasilkan itu sebanyak 20. Sehingga bisa kita masuk ke dalam rumus dan didapatkan NADH
yaitu sebanyak 2,5 yang diubah menjadi ATP. Setelah kita mendapatkan jumlah ATP, lalu kita bisa mencari FADH2 dengan rumus N/2 dikurang 1 dikurang dengan DB. DB merupakan jumlah double bond dikali dengan 1,5. Nah, untuk N-nya tadi kita sudah ketahui yaitu sebanyak 20 dan DB atau jumlah double bond itu didapat sebanyak 4. Kemudian kita masukkan dalam rumus, didapatkan FADH2 sebanyak 7,5 yang sudah diubah menjadi ATP. Setelah kita mendapatkan NADH, FADH2 dan juga kemudian kita bisa menghitung asetil koenzim A dengan rumus N/2 dikalikan dengan 10. Kita masukkan N-nya itu sebanyak 20 jumlah karbon. Nah, dihasilkan 100 ATP dari asetil koenzim A, dimana ketiganya yang sudah kita hasilkan sudah kita hitung, kemudian kita totalkan, dimana untuk NADH itu sebanyak 22,5 ATP, kemudian untuk FADH2 itu sebanyak 7,5 ATP, dan untuk asetil koenzim A yaitu sebanyak 100. Nah, di sini untuk mencari jumlah dari asetil koenzim A kita hanya perlu menjumlahkan atau mentotalkan ketiga NADH, FADH2 dan juga asetil koenzim A ini. Didapatkan hasil atau jumlah asetil koenzim A yaitu sebanyak 10. Nah, selanjutnya tentang sistem pengendalian dari degradasi dua asam lemak ini, di mana pengendalian utama jalur beta oksidasi adalah ketersediaan dari asam lemak. Sumber utama asam lemak bebas dalam darah adalah pemecahan simpanan triasil gliserol dalam jaringan adipose yang dikendalikan oleh kerja lipase triasil gliserol sensitif hormon. Pemecahan dan sintesis asam lemak atau degradasi asam lemak ini dikendalikan secara bersama sehingga dapat mencegah siklus yang tidak berguna. Nah, selanjutnya untuk nomor 2 dengan soal jelaskan mekanisme metabolisme berupa tahap-tahapan reaksi kolesterol dalam tubuh manusia dan mengapa kelebihan kolesterol pada manusia itu berbahaya bagi kesehatan. Nah, langsung saja untuk tahapan-tahapan reaksi dari metabolisme kolesterol atau mekanismenya, yaitu diantaranya yang pertama, asetil koenzim A dan asetoasetil koenzim A atau HMG bergabung membentuk isopentil pirofosfat. Proses ini berlangsung dalam hati, di mana HMG koenzim A dalam mitokondria digunakan untuk membentuk benda-benda keton, sedangkan dalam sitosol digunakan untuk mensintesis kolesterol. HMG koenzim A kemudian direduksi menjadi mevalonat oleh HMG koenzim A reduktase. Kemudian mevalonat ini diubah menjadi 5-isopentenil pirofosfat melalui 3 reaksi secara berurutan, masing-masing melibatkan ATP dan membebaskan karbon dioksida atau CO2 pada reaksi yang terakhir. Lalu selanjutnya yaitu unit isoprena C5 dalam isopentenil pirofosfat kemudian dikondensasikan membentuk senyawa squalene C30. Pertama, isopentenil pirofosfat mengalami isomerisasi menjadi dimetil alil pirofosfat, kemudian bereaksi dengan molekul isopentenil pirofosfat yang lain membentuk senyawa geranil pirofosfat rantai C10. Molekul isopentenil pirofosfat yang lain kemudian bereaksi dengan geranil pirofosfat membentuk farnesil pirofosfat rantai C15. Selanjutnya, dua molekul farnesil pirofosfat tersebut berkondensasi membentuk squalene. Squalena kemudian diubah menjadi squalena epoksida dalam reaksi yang menggunakan O2 dan NADPH. Squalena epoksida mengalami siklisasi membentuk lanosterol dan akhirnya kolesterol dibentuk dari lanosterol melalui penghilangan 3 gugus metil, reduksi 1 ikatan rangkap 2 oleh NADPH dan migrasi 1 ikatan rangkap dari yang lain. Nah, kalian semua pasti tahu bahwa kolesterol itu jika
berlebih dalam tubuh dapat mengganggu kesehatan. Nah, di sini saya akan jelaskan akibat kelebihan dari kolesterol. Kolesterol beserta turunannya merupakan komponen penting dari membran sel dan merupakan prekursor dari komponen-komponen steroid. Peningkatan salah satu jenis kolesterol yaitu LDL dikaitkan dengan naiknya risiko penyakit jantung koroner. Sehingga kelebihan kolesterol itu berbahaya bagi kesehatan. Ketika seseorang mengidap kolesterol tinggi atau berlebih, maka deposit lemak akan tertimbun di pembuluh darah. Karena deposit ini akan menyebabkan obstruksi sehingga aliran darah tidak lancar dan membuat pasokan darah ke jantung berkurang. Hal ini meningkatkan risiko serangan jantung hingga mengakibatkan stroke dikarenakan kurangnya pasokan darah yang mengalir ke otak. Nah, selanjutnya untuk nomor 3 dengan soal jelaskan metabolisme lipoprotein dalam kehidupan berdasarkan konten YouTube yang sudah diberikan, di mana metabolisme penanganan partikel lipoprotein di dalam tubuh disebut sebagai metabolisme partikel lipoprotein. Metabolisme ini dibagi menjadi 2 jalur, yaitu metabolisme jalur eksogen dan metabolisme jalur endogen. Sebagian besar tergantung pada apakah partikel lipoprotein yang dimaksud terutama terdiri dari lipid makanan, yaitu eksogen, atau apakah mereka berasal dari hati atau endogen melalui sintesis de novo triasilgliserol. Untuk yang pertama dari metabolisme lipoprotein yaitu jalur eksogen. Empedu mengemulsi lemak yang terkandung dalam simi, kemudian lipase pankreas memecah molekul triasilgliserol menjadi 2 asam lemak dan 1,2 monoasilgliserol. Enterosit siap menyerap molekul kecil dari thymus. Di dalam enterosit, asam lemak dan monoasilgliserida diubah lagi menjadi triasilgliserida. Kemudian lipid ini dirakit dengan apolipoprotein B48 menjadi kilomikron yang baru lahir. Partikel-partikel ini kemudian disekresikan ke dalam lakteal dalam proses yang sangat bergantung pada apolipoprotein B48. Saat mereka bersirkulasi melalui pembuluh limfatik, kilomikron yang baru lahir ini melewati sirkulasi hati dan dialirkan melalui saluran toraks ke dalam aliran darah. Nah, di dalam aliran darah, partikel kilomikron yang baru lahir berinteraksi dengan partikel HDL menghasilkan donasi HDL dari apoliprotein rantai C2 dan apoliprotein E ke kilomikron yang baru lahir. Kilomikron pada tahap ini kemudian dianggap matang. Melalui apolipoprotein rantai C2, kilomikron matang mengaktifkan lipoprotein lipase atau LPL, satu enzim pada sel-sel endotel yang melapisi pembuluh darah. LPL mengkatalisis hidrolisis triasilgliserol yang akhirnya melepaskan gliserol dan asam lemak dari kilomikron. Gliserol dan asam lemak kemudian dapat diserap di jaringan perifer, terutama adiposa dan otot, untuk energi dan penyimpanan. Kemudian ada jalur endogen dalam metabolisme lipoprotein, di mana hati adalah platform utama untuk penanganan lipid. Ia mampu menyimpan gliserol dan lemak dalam selnya, yaitu hepatosit. Hepatosit juga mampu membuat triasilgliserol melalui sintesis de novo. Mereka juga menghasilkan empedu dari kolesterol. Usus bertanggung jawab untuk menyerap kolesterol. Mereka mentransfernya ke dalam aliran darah. Dalam hepatosit, triasilgliserol dan ester kolesterol digabungkan dengan apoliprotein B100 untuk membentuk partikel FLDL yang baru lahir. Partikel FLDL yang baru lahir ini dilepaskan ke aliran darah melalui proses yang bergantung pada apoliprotein B100. Di dalam aliran darah ini, partikel FLDL yang baru lahir bertemu dengan partikel HDL. Akibatnya, partikel HDL ini menyumbangkan apoliprotein rantai C2 dan apoliprotein E ke partikel FDL yang baru lahir. Setelah dimuat dengan apoliprotein rantai C2 dan E, partikel FLDL yang baru lahir ini dianggap sudah matang. Partikel FLDL bersirkulasi dan bertemu dengan LPL yang diekspresikan dalam sel endotel. Apoliprotein C2 mengaktifkan LPL yang menyebabkan hidrolisis partikel dari
VLDL, dan pelepasan gliserol dan asam lemak. Produk ini dapat diserap dari darah oleh jaringan perifer, terutama adiposa dan otot. Partikel VLDL yang terhidrolisis sekarang disebut sisa-sisa VLDL atau lipoprotein densitas menengah atau IDL. Sisa-sisa dari VLDL ini dapat bersirkulasi dan melalui interaksi antara apolipoprotein E dan reseptor sisa diserap oleh hati, atau mereka dapat dihidrolisis lebih lanjut oleh lipasa hati. Nah, kemudian untuk nomor 4 dengan soal jelaskan pengendalian dan gambarkan fungsi dari siklus urea. Nah, di sini sudah saya sajikan gambar dari siklus urea, di mana melibatkan ornitin, sitrulin, arginin suksinat, aspartat, kemudian ada arginin, di mana dihasilkan ATP dan juga AMP ditambah dengan PI. Di sini juga ada enzim terlibat, yaitu enzim fumarat. Nah, perlu kita ketahui, siklus urea merupakan suatu reaksi pengubahan amonia atau NH3 menjadi urea atau NH2 2 kali CO. Reaksi kimia ini sebagian besar berlangsung di hati dan sedikit terjadi di ginjal. Tahapan reaksi pengubahan amonia menjadi urea terdiri atas 5 tahapan reaksi, di mana 2 tahapan terjadi di mitokondria dan 3 tahapan terjadi di sitoplasma. Amonium dikonversi menjadi urea melalui siklus urea, di mana amonium sangat beracun bagi tubuh sehingga perlu dikeluarkan dari tubuh. Berkat aksi enzim dalam siklus urea, organisme ini dapat membuang amonium yang sangat beracun di dalam tubuh. Maka dari itu, siklus urea ini sangat penting. Nah, untuk siklus urea ini ada beberapa tahapan reaksi yang melibatkan enzim juga. Ada 5 tahapan reaksi. Untuk yang pertama yaitu dengan peran enzim karbamoil fosfat sintase, ion amonium bereaksi dengan CO2 menghasilkan karbamoil fosfat. Dalam reaksi ini dibutuhkan energi dari ATP. Kemudian dengan peran enzim ornitin transkarbamoilase, karbonil fosfat bereaksi dengan L-ornitin menghasilkan L-sirutin dan gugus fosfat dilepaskan. Kemudian dengan peran enzim orgininosuksinat sintase, L-sitrulin bereaksi dengan L-aspartat menghasilkan L-argininosuksinat. Reaksi ini membutuhkan energi dari molekul ATP. Kemudian yang keempat, dengan peran enzim argininosuksinat liase, L-argininosuksinat dipecah menjadi fumarat dan L-arginin. Lalu tahapan yang terakhir atau reaksi yang terakhir yaitu dengan peran enzim arginase, di mana penambahan H2O terhadap L-arginin akan menghasilkan L-ornitin dan juga urea. Kemudian untuk soal UAS yang nomor 5 dengan soal apa fungsi metabolisme asam nukleat yang meliputi degradasi asam nukleat yaitu pirimidin dan juga purin dan biosintesis purin dan juga pirimidin bagi kehidupan. Nah, di sini sudah saya sediakan gambar dari metabolisme asam nukleat yang meliputi degradasi asam nukleat, ada pirimidin dan juga purin beserta biosintesisnya. Nah, perlu kita ketahui, metabolisme asam nukleat merupakan proses di mana asam nukleat atau DNA dan RNA disintesis dan juga didegradasi. Degradasi ini merupakan pemecahan, dan sintesis ini merupakan pembentukan. Nah, asam nukleat mempunyai peranan penting sebagai pembawa informasi genetik, mengontrol susunan senyawa dalam sel, aktivitas sel, dan susunan protein jaringan organ tubuh. Nukleotida dapat dipisahkan menjadi purin, yaitu ada adenin dan juga guanin, dan juga pirimidin, yang terdiri dari sitidin, uridin, dan juga timidin. Beberapa fungsi penting dari metabolisme asam nukleat ini yaitu penyimpanan, mentransmisi, dan
menstranslasi informasi genetik, di mana metabolisme antara dan reaksi-reaksi informasi energi, kemudian sebagai koenzim pembawa energi, kemudian sebagai koenzim pemindah asam asetat, zat gula, senyawa amino, dan biomolekul lainnya seperti pirimidin dan juga purin, lalu sebagai koenzim reaksi dari oksidasi reduksi. Baik, kemudian untuk soal nomor 6 dengan soal apa yang dimaksud dengan rekayasa genetika dan berikan contohnya. Di sini bisa kita lihat gambar dari rekayasa genetika di mana menjelaskan mengenai manipulasi DNA secara manual untuk mengubah karakteristik suatu organisme dengan menggunakan bioteknologi berupa rekayasa genetika. Hal ini berarti mengubah susunan genetik dari sel dengan menghapus dan menambah DNA atau gen untuk meningkatkan organisme dan melampaui limitasinya. Hal ini juga bisa berarti mengambil DNA organisme lain lalu menggabungkannya ke DNA organisme penerima sehingga menambah sifat baru yang sebelumnya tidak terdapat pada organisme penerima. Di sini untuk contoh dari rekayasa genetika yaitu pada bidang kedokteran, di mana pada bidang ini rekayasa genetika bisa kita lakukan dalam pembuatan protein, hormon, jaringan, dan organ. Dalam dunia kedokteran, misalnya produksi hormon insulin tidak lagi disintesis dari hewan mamalia, tetapi dapat diproduksi oleh sel-sel bakteri dengan cara cloning. Contohnya pembuatan insulin manusia oleh bakteri dan pembuatan vaksin terhadap virus AIDS. Nah, selanjutnya untuk soal nomor 7, dengan melihat gambar berikut atau gambar di bawah, jelaskan terapi gen berikut, di mana pada gambar di bawah ini merupakan terapi gen yang menggunakan teknik rekayasa genetika. Nah, perlu kita ketahui, terapi gen merupakan suatu teknik yang digunakan untuk memperbaiki gen-gen mutan atau abnormal atau cacat yang bertanggung jawab terhadap terjadinya suatu penyakit. Pada awalnya, terapi gen diciptakan untuk mengobati penyakit keturunan atau genetik yang terjadi karena mutasi pada satu gen seperti penyakit fibrosis sistik. Penggunaan terapi gen pada penyakit tersebut dilakukan dengan memasukkan gen normal yang spesifik ke dalam sel yang memiliki gen mutan. Terapi gen yang dilakukan yaitu menggunakan pendekatan ex vivo atau di luar organisme hidup, di mana sel dipindahkan dari tubuh, dimanipulasi, dan selanjutnya dikembalikan ke tubuh. Tetapi pendekatan ex vivo ini tidak dapat digunakan pada sel tumor karena sel tumor tidak dapat dipindahkan secara total dari tubuh. Walau demikian, suatu pendekatan dari in vivo ini yang menjanjikan telah berhasil dilakukan dalam mengatasi sel tumor, yaitu menggunakan gen virus herpes simplex thymidine kinase atau HSV-PK sebagai gen pembunuh. Selanjutnya untuk soal nomor 8 dengan soal jelaskan keuntungan dan juga kerugian aplikasi rekayasa genetika proyek genom dari manusia. Nah, penerapan rekayasa genetika sangat membantu dalam memenuhi kebutuhan hidup manusia, di antaranya menyediakan kebutuhan pangan masa depan dengan kualitas yang lebih baik. Kemudian perawatan kesehatan yang lebih baik dengan obat-obatan yang lebih efektif, serta efisiensi pertanian yang lebih baik dan penggunaan pestisida kimia yang relatif lebih sedikit. Proyek genom manusia ini bisa membantu kita memahami penyakit seperti virus genotipe spesifik yang selanjutnya bisa diterapkan untuk menentukan terapi dan obat yang akurat, identifikasi mutasi gen yang terkait dengan beragam kanker, desain obat-obatan dan mampu memprediksi efeknya secara lebih akurat, kemudian kemajuan dalam ilmu forensik, bioenergi dan aplikasi energi lainnya seperti pertanian, peternakan, bioproses, bioarkeologi, antropologi, dan ilmu evolusi. Yang tadi saya jelaskan merupakan keuntungan dari proyek genom manusia dengan rekayasa genetika. Lalu manfaat yang lain atau keuntungan yang lain yaitu pengembangan nilai komersial dari penelitian genomik yang menggunakan produk berbasis DNA. Kemudian untuk sisi kerugian, di mana dari rekayasa genetika ini
pada proses pembuatan GMO atau Genetically Modified Organisms, mungkin saja terjadi perubahan senyawa pada organisme yang bersangkutan sehingga dapat menjadi toksin. Gen baru yang dihasilkan atau peningkatan kadar hasil produksi dari gen yang sudah ada dapat menyebabkan metabolisme dari organisme yang dimodifikasi menyebabkan tingginya formasi toksin yang sudah ada atau bahkan menimbulkan formasi toksin yang baru. Nah, selanjutnya untuk nomor 9, kita disuruh untuk menjelaskan gambar yang ada di bawah ini, di mana gambar ini merupakan gambar teknik dari rekayasa genetika, suatu bioteknologi menggunakan rekayasa genetika, di mana rekayasa genetika pada gambar ini menggunakan tanaman yang nantinya akan dibuatkan tanaman dengan sifat baru atau dengan membuat DNA baru yang nantinya tanaman ini dapat menjadi tanaman yang optimal yang memiliki sifat-sifat yang dapat menguntungkan lingkungan. Nah, perlu kita ketahui, rekayasa genetika merupakan kegiatan manipulasi gen untuk mendapatkan suatu produk baru dengan cara membuat DNA baru. Manipulasi materi genetik dilakukan dengan cara menambah atau menghilangkan gen tertentu. Salah satu produk hasil rekayasa genetika yaitu dengan membuat organisme transgenik. Teknik rekayasa genetika dilakukan melalui beberapa tahapan. Untuk yang pertama, yaitu penyiapan fragmen DNA yang akan disisipkan pada DNA tanaman tertentu. Kemudian penyiapan vektor atau perantara, baik plasmid atau menggunakan virus. Potongan DNA yang akan disisipkan tersebut digabung atau direkombinasikan dengan vektor. Kemudian, DNA gabungan akan disisipkan pada sel-sel tanaman. Dan yang terakhir, tanaman akan tumbuh menjadi tanaman dengan sifat yang baru sesuai dengan DNA baru yang telah dihasilkan atau disisipkan. Baik, sekian presentasi saya mengenai ujian akhir semester dari Biokimia 2 tentang degradasi asam lemak dan juga rekayasa genetika. Mohon maaf jika ada salah kata, saya tutup dengan Paramasanti. Om Santi 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 Om.